tahu semua ini? Apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Pegiat media sosial Denny Siregar dengan lantang mulai mengkritik Presiden Jokowi. Padahal selama 2 kali pemilihan presiden, Denny adalah pendukung dari Jokowi. Kritikan itu dilakukan Denny Siregar atas dugaan di mana Mahkamah Konstitusi telah meloloskan gugatan batas usia Capres dan Cawapres pada Pilpres 2024 mendatang yang diduga untuk Gibran Rakabuming Raka. Maka Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi yang masih muda itu, dapat menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Denny Siregar mengatakan, ia heran dengan Jokowi. Maaf, seakan-akan tuli dan buta. Denny juga menyinggung saat dimana dirinya tentang penyelamatan konstitusi. Ketika ia berteriak untuk menyelamatkan konstitusi untuk selamatkan nama baik dirinya dituduh menyerang. Denny mengingatkan bahwa dirinya adalah pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres. Ia pendukung Jokowi selama 2 kali pilpres, tapi ia bukan penjilat yang mengiyakan apa saja. Apalagi kalau itu sebuah kesalahan besar. Denny kemudian mengatakan bahwa dirinya sebenarnya tidak terlalu peduli dengan narasi politik dinasti. Ia hanya peduli jika hukum bisa dimainkan oleh penguasa itu pengkhianatan terhadap reformasi. Denny menilai dengan isu yang beredar, Jokowi seharusnya gelisah ketika namanya ditarik dalam melegalkan permasalahan di Mahkamah Konstitusi. Kenapa Jokowi tidak melarang saja anaknya yang belum cukup umur sesuai konstitusi supaya tidak ikut Pilpres 2024? Terlebih, ketua mahkamah saat ini adalah ipar dari Jokowi. Tahu semua ini, apakah kami juga tidak berhak curiga? Apakah saya salah kalau ingin pertandingan ini berjalan dengan fair? Bahwa Mahkamah Konstitusi, bahwa polisi, bahwa semua alat negara seharusnya menjadi wasit saja, bukan jadi pemain juga. Apakah saya salah ketika saya ingin demokrasi berjalan dengan hukum yang menjadi penjaga, bukan mengawal orang yang ingin berkuasa? Apakah saya salah? Kalau di awal saja sudah berpihak, maka ketika nanti di garis finish pertandingan ada perselisihan, apakah juga bisa netral atau sudah disetting untuk memenangkan seseorang? Maaf, saya sudah muak. Mungkin bukan saya saja, kami semua sudah muak. Muak melihat kotornya cara-cara untuk memenangkan pertandingan. Muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara. Muak melihat reformasi yang dulu diperjuangkan dengan korban nyawa mahasiswa harus dihancurkan sekarang. Saya pakai ikat kepala ini untuk menunjukkan sikap pribadi saya, gak terkait dengan dukungan saya kepada siapapun. Saya muak, mungkin sudah sampai level pengen muntah. Dalam pertandingan apapun, lawannya siapapun, saya itu gak pernah takut kalah. Saya hanya marah ketika ada potensi rusaknya aturan-aturan negara hanya karena nafsu berkuasa. Kalau aturan itu dilanggar, maka rusaklah semua fondasi bernegara kita. Semoga mimpi buruk yang terus menghantui kepala saya nggak terjadi. Semoga Mahkamah Konstitusi bisa dengan bijak memperkirakan dampak buruk yang akan terjadi. Ingat Pak Hakim, jabatan itu sementara. Kalian adalah para wakil Tuhan di dunia. Pertanggungjawabannya itu jauh lebih berat daripada kami orang biasa. Dan jangan jual itu dengan harga murah. Jangan sampai rasa muak ini akhirnya menjadi muntah. Denny menyayangkan jika konstitusi ditabrak juga. Konstitusi bilang bahwa anak bapak belum cukup umur itu ditabrak juga, kan munafik namanya. Namanya bermuka dua. Hal tersebut diungkap Denny setelah mengungkap penilaiannya soal MK. Mahkamah Konstitusi lembaga yang seharusnya bisa dihormati,
tiba-tiba membuat pernyataan telah mengumumkan keputusannya tentang gugatan batas usia minimal Capres dan Cawapres. Padahal 3 hari setelah putusan itu, yakni tanggal 19 Oktober 2023 adalah masa pendaftaran Capres dan Cawapres. Denny menilai seharusnya MK memilih untuk mengundur putusannya. Hal ini menurut Denny dapat dilakukan guna menghindari segala keributan. Kenapa harus dipaksakan mendekati pendaftaran? Apakah ini memang settingan untuk meloloskan anak Jokowi? Sampai hari ini hampir seluruh rakyat Indonesia itu sedang menyorot yang sedang terjadi di Mahkamah Konstitusi soal sejumlah gugatan yang dilakukan oleh partai politik, kelompok perorangan terkait dengan syarat Capres dan Cawapres ya. Kan yang diterima itu baru 4 ya. Maksudnya ditolak baru 4 ya, kalau kita bacakan satu persatu. Nah, yang paling ditunggu itu adalah masih ada 2 gugatan yang belum diputus oleh Mahkamah Konstitusi, terutama nomor 90 dan 91 soal tetap usia 40 tahun atau pernah sebagai kepala daerah. Ini belum diputus, Mbak. Nomor 90 dan nomor 91 terkait dengan bagaimana umur 40 dan atau pernah sebagai kepala daerah. Sampai hari ini masih kita tunggu bagaimana jalannya persidangan itu, Mas. Ini satu pasal yang menurut saya paling banyak menggantung dan paling banyak ditunggu oleh publik saat ini. Sangat mungkin. Ini kan menunjukkan betapa dinamisnya para hakim MK menyikapi setiap gugatan yang dilakukan oleh para penggugat ya, baik dari pihak partai politik ataupun dari kepala-kepala daerah yang kemudian sempat ditolak gitu ya. Nah, yang paling banyak ditunggu itu adalah soal gugatan nomor 90 dan 91. Tetap umur 40 tahun atau pernah menjadi kepala daerah. Itu saat ini masih menggantung, Mbak. Itu gugatan yang dilakukan oleh perseorangan kalau tidak salah. Bagi siapapun yang mengklaim ini memperjuangkan demokrasi, mengawal Mahkamah Konstitusi, jangan terlampau girang dulu. Karena masih ada satu yang belum diputuskan, yaitu tentang apakah yang umurnya 40 tahun tapi pernah atau sebagai kepala daerah itu boleh maju atau tidak. Ini belum diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau melihat kecenderungan rata-rata sepertinya ini tidak ada persoalan yang cukup serius ya, karena kan model penggugatannya secara substansi sama. Soal umur ditolak, soal pernah sebagai penyelenggara ditolak gitu ya, termasuk yang saat ini belum diputus nomor 90 dan 91, umur tetap 40 dan atau pernah sebagai kepala daerah itu juga belum diputuskan. Kalau melihat substansi dan kecenderungannya, rasa-rasanya ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Denny menilai jika itu terjadi, maka rusaknya demokrasi di Indonesia. Demokrasi kita rusak semua perjuangan reformasi. Ketika hukum yang seharusnya menjadi panglima, malah menjadi alat penguasa. Hal ini menurut Denny seharusnya eksekutif, legislatif, dan yudikatif saling mengawasi, bukan digunakan untuk melanggengkan kekuasaan. Begitu maunya, mau seperti zaman Orba yang berkuasa 32 tahun. Dalam video itu, Denny Siregar bahkan menggunakan ikat kepala dengan tulisan tagar "Kami Mua". Ia mengatakan mua mungkin bukan dirinya saja, tapi semua mua. Denny mengaku dirinya muak melihat orang-orang yang haus kekuasaan dan menghalalkan segala cara.